Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan melanjutkan tentang ulasan atau review China Mobile A4S Gun. Jadi kalau sebelumnya sudah buka paket atau unboxing ya. Nah hari ini saya akan memberikan ulasan pribadi saya mengenai handphone ini ya. Jadi saya ulang kembali, saya membeli handphone ini seharga 800 ribuan ya kan. Untuk China Mobile yang saya review kali ini yang memori 2/16, jadi ada dua versi ya untuk A4S ini, ada yang 2/16 dan ada yang 3/32 kan. Nah karena selisihnya cukup banyak dari yang 2/16 dengan 3/32 ya, saya coba ambil yang ini ya, karena setahu saya yang membedakan hanya RAM-nya, sedangkan untuk spesifikasi lainnya ini sama kan. Oke, untuk mengawali ulasan saya mengenai China Mobile A4S ini, saya akan mengulas tentang kelemahannya dulu kan. Jadi yang pertama kelemahannya adalah untuk penangkapan sinyal ya. Jadi setelah 2 hari saya gunakan, penangkapan sinyal pada China Mobile A4S ini tidak sebagus handphone yang pernah saya review pada umumnya. Bahkan untuk handphone beberapa tipe Docomo ya atau AU ini masih lebih bagus handphone tersebut ya daripada handphone ini. Jadi kan untuk handphone ini memang kalau dilihat ya langsung ya, ini untuk 4G LTE-nya termasuk cepat, namun tiba-tiba kadang hilang kan. Jadi nah seperti ini ya, kelihatan nggak ini ya. Jadi awalnya penuh, kemudian tiba-tiba langsung drop ya, tinggal 1 atau 2 bar, bahkan kadang hilang ya. Ini saya tidak tahu apakah pengaruh sistem operasinya yang masih belum matang ya, ataukah memang masalah hardware. Nah ini kelihatan ya kan. Jadi untuk penangkapan sinyalnya agak sulit ya. Jadi untuk agan-agan yang membeli handphone ini, kemudian di tempat agan-agan ada beberapa sinyal operator yang agak sulit, saya sarankan jangan menggunakan ini ya, karena bisa jadi nanti kalau dipakai ini penangkapan sinyalnya pasti tidak bagus kan. Kemudian yang berikutnya lagi, handphone ini untuk ukuran baterai 3300 mAh ini sayangnya masih belum ada fitur quick charge ya kan, atau kalau yang di MediaTek itu Palm Express ya kalau tidak salah. Nanti silakan dikoreksi ya kalau ada yang salah ya di ulasan saya ini. Jadi masih belum mendukung untuk fitur pengisian cepat ya, sekalipun harganya segini kan ya, 800 ribuan ya, tidak bisa menuntut banyak ya. Oke, kemudian yang saya tidak sukai lagi dari handphone ini ya mungkin terkait dengan ini kan untuk OS-nya ya. Jadi OS yang digunakan pada China Mobile A4S ini memang sudah yang ya lumayan kekinian ya. Versinya Android Nougat, hanya saja beberapa kali saya cek ini masih belum ada update kan. Entah itu memang tidak ada update atau memang sengaja tidak diupdate lagi, saya tidak tahu ya. Nah ini untuk agan-agan yang membutuhkan update OS yang berkesinambungan, nah handphone ini tidak terlalu saya rekomendasikan kan. Jadi berkali-kali saya coba untuk update ini seperti itu ya. Oke, itu untuk kelemahan yang menurut saya cukup mengganggu ya. Terakhir kan, untuk yang membutuhkan handphone dengan fitur NFC, sayangnya handphone ini masih belum support kan. Jadi untuk agan-agan yang ingin membeli handphone seharga 800 ribuan dan berniat membeli ini dengan pertimbangan fitur NFC, ini lebih baik di skip saja kan. Oke, itu untuk kelemahan-kelemahan yang menurut saya cukup mengganggu kan ya. Cuma ini relatif ya. Oke, selanjutnya saya bahas yang saya suka ya dari handphone ini. Untuk ukuran handphone 800 ribuan kan. Nah, handphone ini selain sudah kekinian, sudah full view display 5,7 inch, dia juga sudah menggunakan 2,5 D glass. Jadi usap-usap di tepian semacam ini cukup nyaman digunakan kan.
Kemudian border ya di sekeliling layar ini juga termasuk yang tipis ya. Ada beberapa handphone itu yang bordernya sangat tebal. Nah, ini termasuk yang tipis kan. Kemudian, nah ini kita cek untuk jeroannya. Jadi China Mobile A4S ini menggunakan MediaTek MT6750 dengan fabrikasi 28 nanometer ya. Kemudian GPU-nya Mali T860. Ini kalau disandingkan dengan dengan Snapdragon ya, MediaTek ini setara dengan Snapdragon 425 atau 435 ya kalau tidak salah ya. Jadi hampir setara dengan itu, sehingga untuk olah grafisnya ya, jadi untuk gaming dan lain sebagainya ini tidak terlalu bagus kan. Ya standar ya, bisa digunakan tapi ya jangan terlalu tinggi ekspektasinya kan. Oke, kemudian dia mempunyai kerapatan pixel sebesar 281 dpi. Ini cukup bagus kan layarnya kan, sekalipun dpi-nya segitu ya, di bawah 300 ini sudah cukup lumayan ya. Kemudian RAM-nya 2 GB yang bisa diakses ini adalah 1,7 MB kan. Jadi ya lumayan ya. Sedangkan untuk free RAM-nya adalah 500 MB-an atau 32 GB setelah saya install beberapa aplikasi. Kemudian untuk memori internal yang 16 GB yang bisa diakses adalah 9,1 GB. Nah, ini yang free-nya adalah 5,7 GB ya, atau 62% kan. Nah, kapasitas baterai 3300 mAh ini sempat saya tes dengan aplikasi PCMark baterai ya. Nah, ini screen on time-nya tembus 9 jaman kan. Jadi setelah saya tes ya, agak lama juga ngetesnya ya. Ini tembus 9 jam. Jadi untuk pemakaian ya lumayan ya, ini masih cukup awet dan bisa diandalkan. Jadi kalau untuk agan-agan yang mencari handphone 800 ribuan dengan baterai awet dan sudah berbahasa Indonesia dengan baik, nah handphone ini bisa dipertimbangkan kan. Oke, kemudian nah ini ya, kemarin saya coba untuk tes Core Antutu menggunakan Antutu yang terbaru di Play Store. Ini ternyata loadingnya pada saat tengah-tengah itu tidak sampai jalan. Sudah berkali-kali saya coba ya, tapi ternyata masih tetap ya. Akhirnya saya coba untuk menggunakan Antutu yang versi lama. Untuk Antutu yang versi lama, nah seperti ini ya, dia mendapatkan skor 28 ribuan kan. Jadi kalau ini peringkat yang lama ini ya, di bawah Samsung Galaxy Note 3. Oke, itu kan. Kemudian ya, kita cek untuk kelengkapan sensor kan. Nah, seperti ini ya. Sensornya cukup lengkap untuk harga 800 ribuan. Ya, kemudian untuk fingerprint-nya, untuk ukuran harganya kan, saya pikir ini sudah cukup bagus sekali. Ini saya coba tes ya. Nah, ini ya. Oke, saya coba lagi. Oke, memang kalau dalam posisi off ya, screen-nya mati seperti ini, kemudian kita tes, memang agak ada jedanya kan. Bisa dilihat lagi. Nah, ini ya. Cuma kalau agan-agan buka langsung, nah ini cepat ya. Kalau posisi nyala. Nah ya. Kemudian kan ini yang saya suka, sekalipun untuk UI China Mobile A4S ini belum terlalu matang, namun user interface ini sudah membawa beberapa fitur yang menurut saya cukup layak untuk dipertimbangkan kan. Jadi yang pertama, dia sudah ada gestur. Jadi kalau agan off kan seperti ini, kemudian diketuk, nah dia bisa nyala, sudah otomatis langsung menyala. Kemudian untuk navigation bar-nya, nah ini bisa diatur kan, apakah tombol back-nya sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini menurut saya tidak semua handphone punya ya. Nah kemudian untuk theme-nya ini juga sudah ada beberapa theme bawaan, jadi agan-agan tidak usah khawatir bosan menggunakan user interface dari China Mobile A4S ini. Nah, kalau masih kurang ya silakan nanti bisa mendownload launcher pihak ketiga ya, seperti Nova atau Poco ya, semacam itu kan. Apalagi ya, oke, langsung saja kan kita coba ke bagian kamera. Jadi untuk kameranya sendiri ini punya beberapa pilihan mode. Jadi ada mode gambar. Ini kalau mode gambar ini gampangannya adalah mode bokeh kan.
Cuma untuk ukuran saya ya, bokehnya kok kelihatannya biasa-biasa saja ya. Ini ada beberapa pilihan lagi. Nah, kemudian ini juga ada beberapa. Ini sudah ada HDR-nya juga kan ya. Ini kalau dipakai di normal, HDR-nya nyala kan. Nah, semacam ini ya. Oke, kemudian untuk kamera depannya juga sudah ada fitur Beautify ya. Nah, ini ada sampai 100% levelnya kan. Seperti itu. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Silakan simak video berikut. Ya kan, ini adalah hasil video menggunakan kamera depan China Mobile A4S. Ini menggunakan resolusi HD 1080 kan. Ini di belakang saya Candi Tikus. Oke, saya coba sambil tes jalan kan ya. Ya, silakan dinilai sendiri bagaimana kualitas perekaman kamera belakangnya, kamera depannya. Ya, lihat langit. Ini saya sedang backlight. Ya kan, ini adalah video menggunakan kamera belakang dengan resolusi Full HD 1080. Silakan dilihat sendiri bagaimana kualitas perekaman video China Mobile A4S. Ini saya rekam pada pagi hari pukul 9.30. Ini ada di Candi Tikus. Oke, saya coba sambil jalankan ya. Ya, kita lihat langit lagi kan. Sedang cerah. Ya kan, itu tadi untuk hasil kamera atau perekaman videonya kan ya. Jadi untuk ukuran 800 ribuan menurut saya ini yang terbaik di kelasnya. Jadi cukup value for money sekali ya. China Mobile A4S ini. Oke. Kemudian kita tes fiturnya kan. Jadi apakah ini mendukung OTG atau tidak? Nah, ini saya sudah ada flash OTG dengan bentuk micro. Kita coba tes apakah China Mobile ini mendukung USB on the go. Oke, nah ini sudah muncul seperti ini. Nah, ini ya kan. Oke, jadi untuk China Mobile A4S ini mendukung USB on the go kan. Oke, saya kesampingkan dulu untuk OTG-nya. Oke. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut ke tes game kan. Jadi handphone ini punya kembaran dari brand Meizu, tepatnya tipe M6T ya. Jadi kalau agan-agan sedikit ragu ketika membeli handphone ini dengan pertimbangan apakah aksesorisnya ada yang jual, tenang saja.
banyak kan. Jadi agan-agan bisa membeli case, kemudian anti gores atau tempered glass dengan menggunakan tipe Meizu M6T. Jadi A4S ini sama ya dengan Meizu M6T. Cuma yang rebranding siapa saya belum tahu ya. Tulis di kolom komentar ya kalau agan-agan ada yang tahu. Nah, seperti itu kan ya. Jadi jangan khawatir terkait dengan aksesoris. Oke, selanjutnya kita coba untuk tes game. Kita coba tes Mobile Legend. Ini kemarin saya sudah sempat mainkan kan. Jadi saran grafis yang digunakan itu yang low saja, yang basic saja. Jangan yang medium atau yang high ya, karena pasti nanti frame per secondnya akan turun ya. Jadi daripada dipaksakan menggunakan yang medium atau high, kemudian nanti hasilnya patah-patah dan mengganggu pada saat bermain game, lebih baik disetting yang paling rata kiri kan ya. Oke, saya percepat ya. Kita tes bermain game PUBG kan. Ini dengan settingan grafik low ya kan. Ya, untuk speakernya ada di sebelah kanan kan ya. Jadi kelihatannya ini dual stereo, tapi sebenarnya hanya mono ya yang ada di sini ya, yang berbunyi kan. Aduh, ada musuh ternyata nih ya. Ini lari kemana ini kan? Aduh. Mana tadi musuhnya ya? Tiba-tiba saja masuk. Oke, ini dia. Ini di mana ini musuhnya dia? Oke. Hantam aja kan ya ini kan. Oke, kita coba naik. Ini bajunya di mana ya kan ya? Tidak ada baju ini.
saya coba turun saja. Ya, oke. Cukup kan ya? Oke. Ini sebentar bermain PUBG tadi. Ini hanya hangat saja kan? Tidak panas ya. Ya lumayan ya untuk baterainya ini ya kan ya, kelihatan ya sinyalnya naik turun ya tadi ya. Oke, kemudian apa ya kan ya? Ya. Untuk respon sentuhan ya. China Mobile A4S ini sudah support sampai 10 sentuhan kan. Jadi di kelas harganya HP ini juara lah ya. Oke, jadi simpulannya kan, konklusinya adalah menurut saya pribadi China Mobile A4S ini sangat value for money di harganya kan, di kelas harganya ya. Jadi, ya kan, untuk konklusinya jadi di kelas harga 800 ribuan ya dengan apa namanya MediaTek MT6750 ya, setara Snapdragon 430, kemudian RAM 2/16 GB, baterai 3300 mAh, sudah dual cam, kemudian sudah ada fingerprint, responnya juga lumayan ya. Ini menurut saya sangat value for money. Bagaimana pendapat agan-agan mengenai China Mobile A4S ini? Tulis di kolom komentar kan ya. Dan sebelum saya tutup video ini, jangan lupa kan kalau subscribe itu gratis. Terima kasih kan, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye kan. Assalamualaikum.